Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah marsyil mu'minin, insyirahus sadar atau dada yang terasa lapang adalah satu tujuan yang tinggi dan cita-cita yang utama. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kelapangan dada pada seseorang dan memudahkan urusannya, akan tercapailah kemaslahatan dunia dan akhirat. Adapun jika dada terasa sesak dan sempit, seorang akan jauh dari hal-hal yang maslahat untuknya. Dia tidak mampu dan tidak merasa bergairah untuk melakukan sesuatu. Keadaannya hanyalah silih berganti antara kesedihan, kebingungan, dan kegundahan. Orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lapangkan dadanya, berarti ia telah mendapatkan pertolongan dalam mewujudkan cita-citanya dan tujuan-tujuannya. Tidakkah kita melihat gunung-gunung ditinggikan, laut-lautan dihamparkan? Untuk apa tujuan hal tersebut? Tidakkah kita melihat jutaan miliaran hewan, tumbuhan, manusia diciptakan, namun kita masih mementingkan ego kita, diri kita sendiri, dan tidak memperdulikan apa yang orang lain rasakan. Orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lapangkan dadanya, ibadah tidak akan menjadi mudah, ketaatan tidak akan terasa ringan kecuali dengan adanya rasa kelapangan dada tersebut yang telah Allah berikan kepada dirinya. Pendidikan anak pun tidak akan berjalan dengan baik tanpa nikmat kelapangan dada ini, dan kemaslahatan dunia dan agama akan sulit didapatkan tanpa dada yang lapang. Jika demikian halnya, kedudukan hati atau dada yang lapang sangat besar. Bagi seseorang untuk memperbaiki kehidupannya, semakin penting dan besar suatu permasalahan, maka semakin dibutuhkan suasana hati yang tenang dan dada yang lapang untuk mensukseskannya. Oleh karena itu, tatkala Allah memerintahkan nabinya Musa alaihi wasallam pergi menemui Fir'aun untuk mendakwahinya, Nabi Musa alaihi wasallam meminta kepada Allah dengan berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku. Quran Surat Taha 25 dan 26. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menguatkan jiwa hamba dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allama nasra laka drak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Quran Surat Al-Insyirah ayat 1. Jadi teman-teman, yakni Allah berikan anugerah ilahiyah untuk menguatkan dan melapangkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadahlah, lapangnya dada adalah sesuatu yang sangat istimewa. Seorang hamba butuh kepada taufik dan pertolongan dari Allah untuk merealisasikan dan mendapatkannya. Ada beberapa sebab yang bisa membuat dada seseorang terasa lapang. Di antaranya adalah, pertama, mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan agama kepadanya, melepas diri dari kesyirikan dan menjauhinya, baik syirik yang tersembunyi maupun yang tampak, bagi yang besar ataupun yang kecil.
Tauhid adalah perkara paling utama yang menyebabkan hati dan dada seseorang terasa lapang, dan lawannya adalah syirik yang merupakan sebab utama yang menjadikan hati seseorang menjadi gelap dan dadanya terasa sempit. Kedua, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menempuh petunjuk dan jalannya yang lurus, dan meneladani petunjuknya. Bagaimana tidak? Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya, paling indah dan bersih track record perjalanan hidupnya atau sirahnya. Barang siapa yang mengikuti petunjuknya, maka dadanya akan terasa lapang, jiwanya terasa tenang, dan hatinya pun bebas dari gundah dan kesedihan. Ketiga, mempelajari ilmu syar'i bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Semakin seorang mendapatkan dan memperdalam ilmu ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, semakin lapanglah dadanya dan semakin baik keadaannya. Semoga dengan adanya kultum ini dapat membuat kalian, teman-teman, saudara-saudara menjadi lebih baik hati, mensucikan hati, menolong sesama tanpa membedakan ras, agama, suku, dan budaya mereka. Semoga kultum ini bisa bermanfaat bagi kehidupan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.